Apa kabar? Saya sedikit gugup karena saya coba berkhotbah di dalam bahasa. Pertama kali saya. Saya tahu ada orang sini tentang just to hear me, ya, just to hear me speak in bahasa, ya. Oh, dia nggak siap. Ini dia untuk lifeline. Belum? Tes. Oh, tes. There we go. I'm so confident of you, Pastor Don. Yeah. Saya, Dia lifeline yakin, saya. saya yakin karena ada beberapa orang yang datang ke sini memang mau dengar saya khotbah bahasa Indonesia. So, nggak bisa bicara bahasa Indonesia, maju di belakang and ambil in ear, ya. And then juga nggak bisa mengerti saya, maju di belakang, ya. Alasan saya mau bercakap bahasa Indonesia karena saya tahu kamu bahasa yang paling menyentuh hatimu. So, minta maaf. Waktu saya datang ke Indonesia, saya coba belajar bahasa, tapi kami gagal. Ya, saya ada alasan, tapi mungkin saya nggak kasih kalian cukup. So, minta maaf. Karena saya tahu kamu mengasihi Tuhan. Oke. Aku cerita sesuatu yang kalian tentang bagaimana Tuhan memanggil aku. Pada tahun 2006, saya datang ke Indonesia. Karena waktu di Amerika, istri saya dan saya bangun mungkin 4 gereja. Dan saya capek. Saya perlu liburan dan juga anointing yang baru. Urapan yang baru. Urapan yang baru. And so saya suka Indonesia, so saya pikir saya mengkontak teman di Surabaya dan bilang saya mau datang ke Indonesia, mau istirahat, mau sabbatical, ya. And so datang ke Indonesia mungkin 1 bulan. Dan mengunjungi banyak tempat-tempat, Maluku, Kalimantan, Java pasti, and Bali juga. Menikmati ini. Saya bangun, waktu saya di sini, saya bangun 6 gereja. Ya, bangun 6 gereja, ya. And saya, menikmati, tapi saya mau mendengar dari Tuhan. Karena saya tahu waktu mendengar dia, saya Saya, I will be refreshed, ya. Saya akan kembali disegarkan waktu saya mendengar Tuhan. Mungkin, sebelum saya kembali di Amerika, teman saya ada gereja di Surabaya dan saya ikut dia untuk gereja dia dan dia berkhotbah. Tapi saya nggak ingat, lagu-lagu, saya nggak berkhotbah. Tapi waktu dia selesai, saya maju di depan di altar, ya. And saya ingat I remember what I said to him. Saya ingat apa yang saya katakan pada dia. Saya bilang, terima kasih Pak, bahwa saya bisa datang sini dan saya menikmati, mengunjungi, desa-desa dan bangun gereja-gereja. So saya senang
Tapi Tuhan, saya berharap kamu mendengar kepada saya. Karena saya perlu ini. Karena kalau saya kembali Amerika, dan kamu nggak mendengar saya capek. Saya nggak, I don't know what to do if I don't hear from you. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak mendengar darimu Tuhan. So saya berlutut and just tunggu. And then kemudian tiba-tiba Yesus bilang, dia bilang nama saya, Donald. Sekarang saya mau kamu datang ke Indonesia. And saya tahu Tuhan memanggil saya untuk datang ke Indonesia. Wah, setelah ini saya menelepon Carol, Ibu Carol. Sekarang harus datang ke Indonesia. Now, saya maju di depan di altar banyak kali waktu saya pergi ke gereja. Waktu saya masih kecil, waktu saya sudah after I met Jesus, I came many times to the altar. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya berkali-kali datang ke altar. Tuhan mengampuni saya. Tuhan bilang instruksi kepada saya. Dia buat benar bersama dia. Dia tolong saya. Dia beri urapan, yang baru waktu maju di depan altar. Saya percaya kami harus membangun mesbah. Saya percaya New Tribe harus membangun mesbah di depan sini. Dan bertemu bersama dia. Bertemu bersama Tuhan. I have to stick to my notes or I'm in big trouble. Bisa. Boleh baca Alkitab ya? Boleh. Oke, Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selesai? 22? Ya, oke. Maaf, saya konsentrasi sini. Perhatian ayat 20 dan 22. Lalu Nuh membangun mesbah bagi Tuhan. Tuhan responsi. Aku tidak akan mengutuk tanah. Wah. Nah, what's the story here? Apa kisahnya di sini? Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Kemudian Nuh membangun mesbah untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk mengakui bahwa itu karena tangan Tuhan. Dan juga dia bangun mesbah
untuk mempersembahkan korban bakaran. Perhatian ini. Dia bawa korban kepada Tuhan. Waktu maju di depan di altar sini, bawa sesuatu. Bawa hati. Bawa hidupmu. Bawa masalahmu. Bawa dedikasi. Bawa vow. Tahu enggak tahu? Nazarmu atau janjimu. Bawa sesuatu. Bawa uang. How much do you want to hear from God? Seberapa rindu saudara mendengar dari Tuhan? Karena waktu bangun mesbah pada tahun, dia selalu merespons. Selalu. Dia selalu. Ini bilang, dia berkenanan. Dia berkenanan. Waktu bangun mesbah, dia berkenanan. Dia, engkau, dia membuat janji pada Nuh. Mau janji dari Tuhan. Bangun mesbah. And then, perhatian ini. Waktu dia beri janji, Tuhan bilang ini, meskipun hatinya orang-orang selalu jahat. So dia beri janji bahkan he gave them even if they were still not right, he still gives them a promise. Meskipun mereka masih belum benar hidupnya, tapi Tuhan tetap memberikan janjinya. Saya mau mendengar Tuhan. Saya perlu janji dia. Waktu istri Carol dan saya datang ke Indonesia, wah, saya nggak cukup uang. Saya hampir habis uang. Saya pergi ke Tuhan. Bilang, Yesus, I gave up everything to come and I'm in big trouble. Tuhan, saya sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk datang ke sini dan sekarang saya dalam masalah besar. 2 minggu saya berdoa kepada Tuhan. And just, kenapa? Bagaimana? Saya menangis kepada dia. Dan setelah 2 minggu, Tuhan bilang kepada saya. Dia bilang sesuatu yang mudah. I told you I would take care of you. Saya sudah katakan bahwa saya yang akan memelihara hidupmu. Nothing changed. Sorry. Tidak ada yang berubah. Tapi saya ubah. Saya merasa, damai. Saya bisa merayakan. Waktu enggak ada uang, saya merayakan. Karena saya tahu Yesus bersama saya. Harus bangun meskipun mesbah. So, pertama, harus bangun mesbah. Now, saya enggak bilang kita harus bangun mesbah dari kayu atau batu. No, harus bangun tempat yang khususnya untuk bertemu dengan Tuhan. Misalnya, setiap minggu tim doa dan saya dan istri kadang-kadang pujian tim pujian doa sini. Saya nggak tahu kenapa, but saya selalu harus duduk sini. Ini mesbah saya. Dan waktu saya duduk sini, sesuatu yang ubah di pikiran. Saya tahu saya datang sini untuk bertemu Tuhan. So, saya selalu duduk sini. Tuesday,
hari Tuesday. Hari Selasa, Ya, Selasa. Waktu berdoa bersama staff, selalu berdoa di Oak Room. Saya ada tempat khususnya untuk saya. Kadang-kadang saya masuk dan seseorang duduk, where I usually sit. mereka duduk di tempat yang biasanya Gak saya suka duduk. ini. Pindah. Saya harus duduk sini karena ini mesbah saya. Kamu ada mesbah di rumah kamu. Ada tempat yang khususnya waktu duduk sana atau berlutut sana. Saya tahu you have come to meet with God. Saya tahu Anda datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu datang sini, ada kursi khususnya. Waktu duduk sana atau berdiri. Ini paling penting untuk mendengar Yesus. Matius 6 ayat 6. Waktu berdoa, pergi ke kamar dan tutup pintu. Maaf, nggak tahu bahasa. You gotta shut the world out and just meet with God. Saudara harus menutup telinga saudara terhadap dunia di luar dan hanya berjumpa dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. So, bulan ini saya how do I say it? Saat saya mempelajari Alkitab dan apa terjadi waktu orang-orang membangun mesbah di Alkitab? Apa terjadi? Saya lihat 3 hal. 1, mesbah adalah tempat menerima kasih karunia dan pengampunan. Banyak orang perlu ini. Banyak saya dan kalian perlu kasih karunia ya. Maaf. Harus. Kenapa enggak maju di depan dan menerima dari Yesus? Misalnya 1 Samuel, boleh baca. 1 Samuel 1 ayat 11. Maka bernazarlah ia, katanya, ya Tuhan serwa sekalian alam. Jikalau kiranya sekali jua engkau menilik akan kesukaran hambamu ini, dan engkau ingat akan daku dan tiada melupakan hambamu, melainkan engkau mengaruniai hambamu dengan seorang anak laki-laki, niscaya aku mempersembahkan dia kelak kepada Tuhan pada segala hari umur hidupnya, dan pisau cukur pun tiada akan terkena kepada kepalanya. Raja Daud menyendari dosanya dan datang kepada Tuhan. Lalu dia bangun mesbah dan berserah kepada dia. Saya dosa, mengampuni saya. Dan Tuhan responsi ya. Selalu responsi. Dia responsi. And henti memimpa. Meminta. Thank you. Can't say it. Maaf. Tapi waktu datang dan maju datang ke Tuhan harus jujur. Jangan alasan. Saya dosa. And then henti, saya dosa. Ini enggak benar. Nah, jangan bilang, oh saya dosa karena saya, capek, saya, alasan. Waktu dosa, kamu dosa. Ya? So, menjadi jujur. Menjadi percaya dia. Percaya dia baik. Percaya dia beri anugerah.
Percaya dia beri sesuatu yang baik. Harus percaya karena mungkin, seperti, Raja Daud, dia dosa, dia mengampuni, dari Tuhan, tapi, hal-hal yang enggak baik, di depan or future. I don't know how you say that. Like Iya, di things, masa bad things depan, happen. di masa depan. But dia enggak peduli. Dia tahu mengampuni. Or, dia mengampuni dari Tuhan. So harus waktu datang and mau kasih karunia, harus percaya, harus jujur, harus berserah. And then just percaya dia baik. Aja. Ingat waktu King Daud, he gets a prophecy about his son. Jadi waktu Raja Daud mendapatkan nubuatan tentang anaknya, Anak will die. anakmu akan mati. Dia maju di altar, and then just teruskan menangis, and minta Yesus, don't kill my son. Tolong jangan bunuh anakku. Tapi his son dies, ya. Tapi anaknya tetap mati ya saudara. Dia bilang, saya senang. Daud bilang, saya senang karena Tuhan menjawab. Dan dia percaya jawab dari Tuhan baik. Saya enggak mengerti ini, tapi ini lakukan. Dia lakukan ini. 2. Mezbah adalah tempat di mana janji dan komitmen dibuat. Boleh baca Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 1 ayat 11. Maka 11 ya. I already read it. Oh, you already read that? Yes. Tentang Hannah. Yes. Oh, maaf. You're killing me back there. You're killing me. It's bad enough I'm trying to speak in Bahasa. No wonder why I was looking down saying, what are you reading? Anyways, maaf. It's okay. Hannah. Wah. Hannah maju di Mezbah. And dia lihat gila. Dia lihat gila. Dia enggak peduli orang-orang lain. Dia enggak peduli. Dia hanya satu hal. He only has one thing. Paling penting. Mendengar dan Tuhan harus menjawab dia. Dia mau sesuatu yang anak ya. Tapi the priest, Imam Eli. Imam bilang, kamu gila. Saya nggak peduli. Ya, kami tertawa, tapi maaf misalnya. Okay, maaf. Kami menyembah, ya, and we're worshiping, and then kemudian pendeta mungkin Pastor Stephanie atau saya atau seseorang lain atau mungkin pujian leader pujian, bilang, oh maju di depan. Oh, sorry. What will other people think if I go forward? Aduh, apa ya yang kira-kira orang lain bilang tentang saya kalau saya maju ke depan? Saya malu karena mungkin orang-orang percaya saya dosa. So, kamu perlu sesuatu yang Tuhan harus maju. Harus maju di depan. Karena kamu perlu ini. Mengerti ya? Kalau enggak mengerti, just maju di belakang dan ambil ya. Ketiga,
Mesbah adalah tempat di mana kita I can never say that word. Maaf, help me. That word is hard for me to say. Menemukan. Menemukan. Very good. Menemukan. Maaf. But selalu kemenangan. Selalu kemenangan. Waktu lihat Alkitab, Gideon membangun altar. And then kemudian, dia kemenang atas orang Midian. Waktu Samuel, beri korban atas di Mesbah. Musuh dihancurkan. Elia membangun Mesbah dan api dari surga turun. New Tribe perlu ini. New Tribe harus membangun mesbah di rumah, di gereja, di bisnis, di sekolah. Kami perlu api dari surga turun. Dan dia akan kalau membangun mesbah and menjadi serius. Kadang-kadang, saya juga, kami, maju di depan and then, minta tahun. Minta maaf, Tuhan, saya dosa. Mengampuni saya. And then kemudian berdiri, tunggu sampai kamu mendengar. Tunggu sampai merasa ini. Tunggu sampai pasti dia mengampuni. And then mungkin enggak merasa, mungkin enggak mendengar, mungkin enggak merasa ini. Dan teruskan lagi. Saya perlu. Let's wear God out with our asking. Ayo kita buat Tuhan pusing atau bingung dengan permintaan kita. Alkitab bilang ini, Yakobus 4:8. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kamu. Matius, mintalah, teruskan mintalah, maka kamu akan diberi. Let's keep knocking. Mari kita terus mengetuk pintunya. Misalnya, siapa mau uang? Maju di depan. Kalau orang datang, ambil lagi. Boleh. Tapi saya sedikit bingung. Kenapa enggak datang? Mereka tahu. Tapi saya bingung ini. Kenapa waktu Arnold bilang, come to the front and hear from God, you did not come. Tapi kenapa waktu Arnold bilang datang ke depan dan dengar dari Tuhan, kenapa saudara nggak maju? Is uang more valuable Apakah than hearing uang from God? lebih berharga daripada mendengar suara Tuhan? Serius. So, hari ini
I encourage you, datang ke mesbah. Datang ke di depan altar sini. Kalau kamu butuh kasih karunia, datang. Kalau kamu butuh sembuhlah, datang. Kalau kamu mau buat komitmen, datang. Kalau kamu sedang berperang, maaf, Sedang berperang, mau kemenang, datang. Mau merasa kering, datang. Kenapa tunggu? Kenapa tunggu? Bisa datang sekarang. So, semua orang oke hari ini. Nggak harus datang ke di depan. Sekarang. Saya serius, sekarang. Sepanjang minggu, kami buka altar sini. Waktu Arnold, merayakan, lagu merayakan. Saya pikir ini, bisa merayakan di altar juga. So, I keep thinking this phrase. It's time we do business with God. saya terus teringat akan kalimat ini. Ini waktunya untuk kita berurusan dengan Tuhan. Jadi tim pujian just main, and then waktu kami selesai, Pastor Stephanie, berdoa, tapi we are in no hurry. Tapi kita nggak terburu-buru. Akan